Oke, selamat pagi teman-teman pecinta drone dan yang sering hobi drone. Hari ini kita berkesempatan untuk mencoba hasil modifikasi baterai untuk DJI Mini 4K yang kita modifikasi menggunakan baterai 18650 nih. Jadi kita tidak perlu menggunakan baterai originalnya. Yang perlu kita ketahui, harga dari baterai originalnya kan sangat mahal dan sangat kalau kita gunakan sehari-hari pastinya life cycle count-nya akan berkurang terus-menerus, yang berakibat flight time dan baterai health-nya berkurang. Namun kita akan coba ini modifikasi 18650 pada DJI Mini 4K. Buka dulu. Ya, ada seperti biasa. Kita ambil filenya. Akan pasang. Pasang yang negatif dulu ya. Dari yang negatif lalu yang positif. Oke, sip. Setelah itu kita buka terlebih dahulu sayap-sayapnya seperti biasa. Gimbal jangan lupa. Maju. Oke. Lalu kita harus aktivasi dulu. Kita aktivasi BMS-nya. Ya, aktivasi dulu. Oke, sudah full ya, kita on-kan. Oke, sip. Baru kita ke remote. Kita switch ke screen recorder. Ya, oke guys, ini untuk drone-nya sudah aktif ya. Karena saya satu kamera jadi agak sulit. Kita taruh di tempat yang terbuka untuk flight yang aman. Oke, kita masuk ke aplikasi dari DJI seperti biasa, DJI Fly. Oke, close. Oke ya, untuk dari pembacaan BMS sudah terbaca di 99%. Baterai info ya, untuk keduanya sinkron ya, sel kiri dan sel kanan, dan untuk telemetri terbaca. Mari kita coba untuk terbang. Take off. Home point updated. Oke. Wah, ini istimewa. Oke, kita jalan-jalan. Ini pakai mode sinematik. Saya rubah ke normal mode agar agak lebih gesit. Saya akan tinggikan di ketinggian 70 ke atas ya, bisa ke atas nih.
Oke. Max altitude reached. Mungkin ada yang bertanya, apakah ini efektif? Saya kira efektifnya itu di 22 menit ya, 22 menit. Itu dia untuk flight time di 22 menit. Tetapi kalau dihitung-hitung untung rugi, kita sangat diuntungkan karena kita bisa ganti baterai apabila habis gitu, kita ganti sel yang lain gitu. Dan satu selnya saya beli 18650 itu di harga 45.000 yang 2530 ampere. Jadi harus pastikan teman-teman untuk membeli di 30 ampere ya. Atau kalau tidak 20 ampere untuk ke atas lah gitu. Oke, kita sudah jarak 400 meter, kita jalan terus. Wow, banyak yang bakar-bakar nih. Ya, jalan-jalan. Ya, karena di rumah saya ini dekat bandara, jadi tidak memungkinkan untuk kita flight terlalu tinggi dan terlalu jauh karena terkena jammer gitu. Nah, ini rumah saya. Kita main-main ke sana juga. Ya, untuk pembacaan prediksi waktu atau flight time yang ada di pojok kanan atas itu ya, terkadang agak ngacau karena kita kan juga mengganti selnya. Dia perhitungan masih pakai yang Li Hi-5, bukan yang lithium ion. Max altitude reached. Ini sip. Meter terus ya, sinyal udah mulai kecil. Rubah dulu transmissionnya ke 2,4. Wah, sepertinya 2,4 terlalu rendah ya untuk sinyalnya ya, banyak interference ya. Kita biarkan saja, tidak usah takut. Drone akan RTH, return to home otomatis gitu. Jadi teman-teman kalau menerbangkan drone di saat disconnected, tenang saja, dia akan RTH. Tapi pastikan juga kalau RTH itu baterainya juga mencukupi gitu. Jangan teman-teman mau menggunakan fitur RTH tapi Return to home. Max altitude untuk baterainya tidak mencukupi, itu sangat berbahaya gitu teman-teman. Nah, ini dia RTH. Kita tunggu aja sampai dia kembali ke rumah gitu. Nah, seperti yang saya katakan, intinya tenang gitu. Intinya tenang, baterainya masih mencukupi, itu aman teman-teman. Nah, akan
kembali, saya cancel aja. Sip. Oke. Gimana kalau mau di sport? Obstacle Oke, kita sensing coba mau di sport ya. unavailable. Fly with caution. Oke. Ini udah sport. Aman ya. Wah, sip banget nih, begitu kita berhenti ya aman. Tuh. Ya, nih masih sip. Masih sangat cukup baterainya. Ya kadang prediksi waktunya tuh ngawur. Tuh. Kita langsung landingkan saja ya. Return to home. Oke, kita akan landing. Landing. Oke, nah itu drone-nya. Oke, landing dengan sempurna. Nah, nebak ya. Oke, masih 55% ya. Masih sip gitu. Oke teman-teman, saya pegang baterainya juga tidak panas. Nah, wah ini baterainya terbaca ya. Nah, saya off kan, biarkan sampai mati. Nah, biar ketidak kelok, kita mencabutnya dari kanan, dari positif. Oke. Sip. Nah, itu dia. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar terkait drone ini ya. Mungkin teman-teman banyak pertanyaan yang nanti muncul, kok bisa ya dimodifikasi, apakah bisa drone itu dimodifikasi, terus apakah ini worth it ya. Kita diskusi nanti di kolom komentar. Saya terbuka untuk diskusi, yang penting ramah dan tamah, yang pastinya selalu menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Dan semoga apa yang kita lakukan, eksperimen yang kita lakukan selalu berjalan dengan lancar. Oke, see you in the next experiment and the next video. Thank you.